Baik semuanya, berjumpa lagi dengan saya Trisakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan seorang presiden, ya, presiden kita Republik Indonesia tercinta Bapak Jokowi yang menuai kontroversi, ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya itulah namanya juga kebijakan publik, di mana Presiden Jokowi menegaskan waktu itu beliau bersama Pak Prabowo menegaskan kalau presiden itu boleh berkampanye, presiden itu boleh memihak. Nah, ini menuai banyak banyak kritikan dari publik terkait penjelasan dari undang-undang itu. Bahkan presiden ketika klarifikasi dia membawa membawa print out yang cukup besar terkait presiden yang diberikan hak dan kebebasan untuk berkampanye. Nah, coba kita dengarkan bagaimana sih menurut pendapat ahli, biar kita tidak berspekulasi. Kita coba dengarkan menurut ahli yang tadi bagaimana pendapat terkait Pak Jokowi yang ingin berkampanye. Ada nggak di situ? Nah, coba nanti. Jadi tadi pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa presiden boleh berpihak, presiden boleh berkampanye, tapi kampanyenya boleh untuk paslon lain di luar partainya. Itu sebenarnya misleading. Jadi yang diprint oleh Pak Jokowi atau stafnya, entah siapa itu kan hanya satu ayat dari pasal 299. Jadi kalau kita baca suatu undang-undang itu memang nggak bisa potong satu ayat. 299 itu ada 3 ayat. Kemudian harus dikaitkan dengan, kalau dalam ilmu perundang-undangan tuh namanya penata urutan, pengelompokan dan penata urutan norma. Jadi bab 8 soal kampanye, makanya ada 281, 282. Dia ngatur dulu tuh apa yang dilarang, apa yang boleh. Nah terus justru di bawah 299, memang judulnya adalah hak untuk berkampanye bagi presiden. Nah tapi kalau kita baca utuh 299 itu, dia sebenarnya presiden, menteri maupun pejabat negara lainnya memang berhak untuk berkampanye kalau kalau presiden maju untuk dirinya sendiri alias petahana. Kemudian yang kedua, kalau, nah ini yang tadi kita perdebatkan, kalau dia mendukung partai politiknya sendiri. Nah sudah jelas ya, yang pertama kalau untuk dirinya sendiri, yang kedua kalau untuk partainya sendiri. Ya sekarang Pak Jokowi nggak tahu partainya yang mana, tapi sebelumnya kan kita tahunya PDIP dong ya. Misalnya, itu clear di undang-undang ada. Itu clear. Yang ketiga, kalau presiden itu atau menteri-menteri adalah tim resminya dari paslon, bukan sekedar mendukung ya. Tapi jadi harus masuk ke dalam kepengurusan tim sukses. Betul. Jadi kalau misalnya memenuhi 1 dari 3 ini, silakan masuk ke izin cuti. Pengajuan cuti. Sekarang ini menurut saya, mari kita perdebatkan kalau mau, tapi saya yakin sekali dia pasal 299 itu 3-3-nya tidak applicable untuk Jokowi. Kenapa? Jadi ya itu tadi, dia bukan petahana, dia juga tidak mendukung parpolnya, tapi mendukung anaknya, itu beda. Ya. Kalau yang satu hubungan anaknya kan elektoral, kader PDI Perjuangan, masih kan belum dipecat ya Mas Ciko ya? majunya tapi bukan dari PDI Perjuangan tapi kan? itu nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Pasal 299. Jadi hubungan Pak Jokowi dengan 02 itu sebenarnya bukan hubungan elektoral, tapi hubungan keluarga. Dan itu yang tidak diakomodasi oleh undang-undang dan dimanapun di dunia memang tidak boleh. Oke, jadi jelas ya, itu menurut pakar hukum, bukan menurut saya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, yang diklarifikasi oleh Pak Jokowi itu sangat menyesatkan katanya. Dan harus dilakukan kalau misalkan Pak Jokowi mau berkampanye terus terang, mau turun gunung untuk memenangkan salah satu calon, karena bukan untuk dirinya sendiri, maka harus terdaftar di tim ses yang ada dan memundurkan diri dari kursi Presiden Republik Indonesia. Silakan teman-teman berkomentar, ya. Silakan teman-teman memilih sesuai dengan hati nuraninya. Yang pasti kita sudah tahu betul bagaimana ada orang-orang yang istilahnya benar-benar memaksakan supaya salah satu calon ini goal. Entah apa yang ada di belakangnya saya kurang tahu. 14 Februari kita gunakan suara kita semaksimal mungkin. Ayo kita pilih presiden yang memang layak untuk memimpin bangsa ini, yang memang benar-benar siap untuk memimpin bangsa ini, bukan
untuk hanya sebatas main-main, karena negara kita negara yang sangat besar, butuh orang hebat untuk memimpinnya. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.